Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Silah, kelas Penjas 19A, NPM 1921911020. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tahapan-tahapan perkembangan kurikulum dan komponen-komponen yang ada dalam kurikulum. Untuk materi yang pertama yaitu tahapan-tahapan perkembangan kurikulum. Dalam perkembangannya, kurikulum mempunyai tahapan-tahapan untuk mengembangkan kurikulum tersebut. Tahapan-tahapan tersebut menurut Hamalik yaitu tahap 1, studi kelayakan dan kebutuhan. Pengembang kurikulum melakukan kegiatan analisis kebutuhan program dan merumuskan dasar-dasar pertimbangan bagi pengembang kurikulum tersebut. Kemudian untuk tahap 2-nya, menyusun konsep awal perencanaan kurikulum. Konsep awal ini dirumuskan berdasarkan rumusan kemampuan, selanjutnya merumuskan tujuan, isi, strategi sesuai dengan pola kurikulum sistemik. Kemudian untuk tahap yang ketiga yaitu pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum. Penyusunan rencana ini mencakup penyusunan silabus, pengembangan bahan pelajaran, dan sumber-sumber materi lainnya. Kemudian untuk tahap yang keempat yaitu pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan. Pengujian kurikulum ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kendalanya, kemungkinan pelaksanaan dari keberhasilannya, hambatan dan masalah-masalah yang timbul, dan faktor-faktor pendukung yang tersedia, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tahap kelima yaitu pelaksanaan kurikulum. Kemudian tahap yang keenam yaitu pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum. Selama pelaksanaan kurikulum perlu dilakukan penilaian dan pemantauan yang berkenaan dengan desain kurikulum dan hasil pelaksanaan kurikulum serta bagaimana dampaknya untuk kedepannya. Kemudian untuk tahap terakhir yaitu tahap 7 yaitu pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian atau evaluasi. Berdasarkan penilaian dan pemantauan kurikulum diperoleh data dan informasi yang akurat yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pada kurikulum tersebut bila diperlukan atau melakukan penyesuaian kurikulum dengan keadaan. Oke, untuk materi yang kedua yaitu komponen-komponen dalam kurikulum. Komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak dapat terpisahkan dari suatu sistem kurikulum karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Sebagai sebuah sistem kurikulum mempunyai komponen-komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Komponen tersebut adalah yang pertama yaitu komponen tujuan. Komponen tujuan adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dari melaksanakan suatu kurikulum. Komponen ini sangat penting karena melalui tujuan, materi, proses, dan evaluasi dapat dikendalikan untuk kepentingan tujuan kurikulum yang dimaksud. Kemudian yang kedua yaitu komponen isi atau materi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Komponen isi adalah komponen yang didesain untuk mencapai tujuan. Yang dimaksud dengan komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Kemudian untuk komponen yang ketiga yaitu komponen metode. Strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi menunjukkan pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Kemudian untuk komponen yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaiannya tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan.
Dalam hal ini, ketika guru memfungsikan evaluasi, berarti melakukan seleksi terhadap siapa yang berhak untuk diluluskan dan siapa yang belum berhak untuk diluluskan. Karena itu, siswa yang dapat mencapai targetlah yang berhak untuk diluluskan. Sedangkan siswa yang belum memenuhi target tidak berhak untuk diluluskan. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, kelaikan atau feasibility program. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting, baik untuk menentukan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun untuk pengambilan keputusan dalam kurikulum itu sendiri. Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijakan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Hasil-hasil evaluasi kurikulum ini juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya dalam memahami dan membantu perkembangan peserta didik, memilih bahan ajar, memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran, serta penilaian fasilitas pendidikan lainnya. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.